Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan tentang konsep dasar tentang imunisasi. Apa sih imunisasi? Imunisasi merupakan cara meningkatkan kekebalan secara aktif atau pasif terhadap suatu antigen tertentu bila terpajan antigen serupa. Kekebalan dibagi menjadi dua macam, yaitu imunisasi aktif dan imunisasi pasif. Imunisasi aktif ialah ketika tubuh terpapar virus atau bakteri, tubuh mengenalinya dan membentuk antibodi spesifik. Sedangkan imunisasi pasif yaitu antibodi yang mengalir dari ibu ke bayi melalui ASI. Bayi tidak membentuk antibodi melainkan mendapatkan antibodi yang asalnya alami yaitu dari tubuh ibu. Vaksin dibagi menjadi dua jenis, yaitu vaksin yang dilemahkan dan vaksin mati. Vaksin yang dilemahkan merupakan vaksin yang mengandung virus atau bakteri yang hidup namun telah dilemahkan, sehingga tidak menyebabkan penyakit serius pada orang sehat dengan sistem kekebalan tubuh yang normal. Sedangkan vaksin mati merupakan vaksin yang dibuat dengan melumpuhkan atau mematikan kuman dalam proses pembuatannya. Imunisasi dasar pada anak dibagi menjadi 5 macam, yaitu BCG, hepatitis B, DPT, polio, dan campak. Tuberkulosis. Tuberkulosis disebabkan oleh bakteri dan paling sering disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Banyak anak yang terinfeksi tuberkulosis tidak pernah mengembangkan TB aktif dan tetap dalam stadium TB laten. Jaringan yang diserang oleh penyakit ini yaitu paru-paru, selaput otak, tulang, dan kelenjar superfisial. Vaksin BCG. Sifat dari vaksin ini yaitu mengurangi resiko TBC berat, efek proteksi 8-12 minggu setelah imunisasi, dan cara pemberian pada anak itu 0,1 ml dan pada BBL 0,05 ml. Waktu pemberian untuk vaksin ini pada anak sebelum tes mantuk dan pada bayi kurang dari 2 bulan. Cara kerja vaksin ini yaitu meningkatkan daya tahan tubuh terhadap infeksi basil yang virulen, imunitas timbul setelah 8 minggu, dan imunitas bisa saja tidak lengkap. Hepatitis B. Penyebab dari hepatitis B yaitu virus hepatitis B, penularan melalui parenteral, seksual, transplasental, dan ASI. Vaksin hepatitis B. Cara pemberian vaksin ini yaitu melalui IM. Jadwal pemberian vaksinasi primer yaitu sebanyak 3 kali. Yang pertama 1-2 bulan, yang kedua di usia 4-5 bulan, yang ketiga di usia 7-8 bulan. Pemberian booster 5 tahun kemudian, dan dianjurkan tes anti HBs 3 bulan pasca suntikan terakhir. Cara kerja dari vaksin ini yaitu IgM sementara dan IgG tetap. Efek samping dari pemberian vaksin ini yaitu nyeri sendi atau otot, bengkak, panas, mual, dan anafilaksis. Kontraindikasi pada pemberian vaksin hepatitis B yaitu pada ibu hamil, dan untuk cara penyimpanan vaksin disimpan pada suhu 0-8 derajat Celcius untuk penyimpanan waktu maksimal 10 bulan. Difteri pertussis tetanus atau DPT. Penyebab dari difteri disebabkan oleh Corynebacterium diphtheria. Pada pertussis disebabkan oleh Bordetella pertussis, pada tetanus disebabkan oleh Clostridium tetani. Vaksin kombinasi DPT diberikan secara IM sebanyak 0,5 ml. Jadwal pemberian pada DPT 1 usia 2-4 bulan, DPT 2 3-5 bulan, DPT 3 4-6 bulan, DPT 4 1 tahun setelah DPT 3, DPT 5 diberikan pada anak masuk sekolah. Vaksin ini dapat disimpan pada suhu 0-8 derajat Celcius. Efek samping dari vaksin ini yaitu demam tinggi, rewel, kemerahan daerah infansi, serta nyeri yang dapat berlangsung selama 2 hari. Kontraindikasi yaitu pada ensefalopati, riwayat anafilaksis. Perlu diperhatikan apabila pada pemberian pertama timbul hiperpireksia, anak menangis terus, dan kejang 3 hari setelah pemberian. Vaksin poliomielitis. Penyebabnya yaitu berasal dari virus polio. Jadwal pemberian diberikan sebanyak 4 kali. Polio 1 diberikan pada 0 bulan, polio 2 usia 2 bulan, polio 3 usia 3 bulan, polio 4 usia 4 bulan. Cara pemberian vaksin ini yaitu per oral sebanyak 2 tetes. Cara kerjanya meliputi vaksin akan masuk ke dalam sel pencernaan dan memacu pembentukan antibodi baik di dalam darah maupun pada epitelium usus, sehingga terjadi pertahanan lokal terhadap polio yang masuk. Efek samping meliputi pusing, diare ringan, serta sakit pada otot. Kontraindikasi yaitu demam, muntah atau diari, konsumsi obat imunosupresif, radiasi umum, keganasan, dan penderita HIV. Penyimpanan pada vaksin ini dapat dilakukan 2 cara, yaitu tertutup pada suhu 2-8 derajat Celcius
dan beku pada suhu minus 20 derajat Celcius. Imunisasi campak, penyebabnya yaitu virus campak. Cara pemberian secara IM, dosis 0,5 ml pada usia 9 bulan. Efek samping yaitu demam, kemerahan, dan nyeri sendi. Kontraindikasi yaitu demam, TB tanpa pengobatan, dan imunosupresi. Untuk penyimpanan dapat disimpan pada suhu 2-8 derajat Celcius. Selanjutnya imunisasi lanjutan atau MMR. Vaksin MMR diberikan pada usia 15-18 bulan untuk dosis 1 kali 0,5 ml. Bila anak MMR campak 2-5-6 tahun tidak diberikan. Berikan ulang pada usia 10-12 tahun. Vaksin MMR melindungi anak terhadap campak atau measis, gondokan atau mumps, campak Jerman atau rubella. Suntikan pertama diberikan pada saat anak berumur 12-15 bulan. Tabel ini merupakan contoh tabel pemberian vaksin dan umur pemberian imunisasi pada bayi dan balita.